Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Indah Lestari Ahmad dengan NIM A410170042 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, check it out. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma sendiri berarti ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Contoh algoritma. Algoritma menghitung luas lingkaran. Di dalam algoritma ada 3 teknik penulisan. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua menggunakan flowchart, dan yang ketiga menggunakan pseudocode. Menggunakan kalimat deskriptif. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul atau header, bagian deklarasi atau kamus, dan bagian deskripsi. Di dalam menghitung luas lingkaran, di situ ada judul menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan dari jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke piranti keluaran. Bagian deklarasi yaitu jari-jari sama dengan real, tipe data bilangan pecahan. Luas sama dengan real, pi sama dengan 3,14. Deskripsi. Yang pertama, baca jari-jari. 2. Hitung luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. 3. Tampilkan luas ke layar. 4. Selesai. Yang kedua, menggunakan flowchart atau diagram alur. Flowchart atau diagram alur adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol pemrosesan masukkan dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya atau output. Nah, di sini di bagian awal dan akhir kita menggunakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan dan akhir. Yang kedua, kita menggunakan simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang ketiga, yaitu simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya, processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, outputnya menggunakan simbol input-output, dan yang terakhir menggunakan terminator simbol. Yang ketiga, menggunakan pseudocode. Pseudocode harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul algoritma. Yang kedua, deklarasi, dan yang ketiga, deskripsi. Nah, di sini dalam menghitung luas lingkaran, pseudocode-nya yaitu algoritma hitung luas lingkaran, deklarasinya var pi luas, float var jari-jari integer, deskripsi menggunakan pi 3,14, read jari-jari,
luas, pi dikali jari-jari, kemudian dihitung luasnya. Setelah contoh algoritma, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar struktur data dan tipe data, konsep dasar pemrograman visual dan tradisional, modul dalam pemrograman visual, form, property, scheme, dan field. Yang pertama, struktur data. Struktur data yaitu cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sebuah skema organisasi seperti variabel, array, dan lain-lain yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Konstanta dan variabel merupakan tempat di memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai dengan tipe data tertentu. Konstanta dan variabel harus diberi nama sebagai identifikasi. Konstanta sendiri yaitu nilai yang disimpan tetap dan tidak dapat diubah sejak dideklarasikan hingga pemrograman berakhir. Setelah sebuah konstanta dideklarasikan, konstanta dapat digunakan dalam program dan nilainya selalu tetap. Variabel, objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu atau sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Aturan variabel. Variabel karena dapat diubah-ubah, maka memiliki aturan, yaitu C untuk char, I untuk integer, S untuk string, B untuk boolean. Contohnya, S nama adalah variabel string untuk menyimpan nama. Kemudian B status adalah variabel boolean untuk menyimpan status, dan lain sebagainya. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau karakter khusus seperti tanda tanya, tanda seru, hashtag, dan lain-lain. Beberapa pemrograman menggunakan underscore untuk memisahkan kata di nama variabel, atau bisa juga memakai huruf kapital dan huruf kecil berselang-seling. Tipe data, yaitu pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya, jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Macam-macam tipe data. Yang pertama, tipe data dasar atau primitive data type, yaitu tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Contoh tipe data standar dasar yaitu integer, float, char, dan boolean. Yang kedua, tipe data bentukan atau composite data type. Tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Beberapa tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Yang ketiga, tipe data abstrak atau abstract data type. Tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Jadi ini yang buat adalah pemrogram. Contohnya stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain.
Konsep dasar pemrograman visual dan tradisional. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Alur kerja pemrograman visual. Yang pertama, merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai atau User Interface Design. Yang kedua, membuat kode-kode program. Yang ketiga, mengompilasi kode-kode program. Kemudian, menguji program hasil kompilasi, merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai. Konsep pemrograman visual, yaitu memakai konsep event-driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Komponen dalam konsep pemrograman visual. Yang pertama, properties atau atribut. Yang kedua, event. Pemrograman visual merupakan bahasa yang object-based atau komponen-komponen program dibuat dalam bentuk objek. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Konsep Object-Oriented Programming atau OOP. Yang pertama, classes. Yang kedua, object. Yang ketiga, data abstraction. Yang keempat, encapsulation. Yang kelima, polymorphism. Yang keenam, inheritance. Modul dalam pemrograman visual. Sifat-sifat modul yang baik. Yang pertama, fan-in yang tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fan-in-nya. Yang kedua, fan-out yang rendah. Jadi, fan-out ini kebalikan dari fan-in. Kemudian, self-contained atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Keuntungan penggunaan modul. Di situ ada beberapa keuntungan, salah satunya mempermudah dokumentasi. Ciri-ciri modularitas. Yang pertama, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. Kemudian, modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan prosedur atau proses. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun, dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Kemudian memiliki main program dan subprogram atau modul. Mengidentifikasi modul. Nama modul adalah deskripsi singkatan dari modul tersebut. Identifikasi dari sebuah modul juga memuat angkanya. Sebuah modul dapat memiliki sebuah subordinat modul jika modul itu tidak menjadi subordinat paling sedikit satu buah modul. Implementasi modular, yaitu pada penggunaan subroutine. Apa itu subroutine? Yaitu suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti pencetakan, pembacaan, untuk proses input atau proses penghitungan. Klasifikasi subroutine ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kemudian, masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Yang pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan. Yang kedua, data apa yang harus dikirimkan. Yang ketiga,
fungsi yang digunakan. Yang keempat, standar yang ditentukan. Cara untuk mengatasi masalah dalam pendekatan modular, yaitu penggunaan top-down programming. Alat bantu perencanaan dalam top-down programming disebut struktur chart. Struktur chart sendiri yaitu modul yang digambarkan dalam bentuk bujur sangkar, seperti gambar berikut. Kemudian yang terakhir yaitu form, property, scheme, dan field. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Properti digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam satu objek, biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur secara langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Selanjutnya, field. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field membentuk record. Record merupakan kumpulan dari field yang menggambarkan satu unit data individu tertentu. Jenis-jenis field, yaitu field nama, wajib diberi nama untuk membedakan field yang satu dengan yang lain. Kemudian field representation. Kemudian field value. Konsep-konsep atau rencana-rencana dalam pemecahan masalah yang berupa tahapan-tahapan. Yang pertama, analysis of the problem, conceptual design, embodiment of schemes, dan detailing. Yang pertama, analysis of the problem, melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi apresiasi mungkin atau seperti yang diinginkan. Yang kedua, conceptual design, yaitu pengembangan pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan dalam bentuk skema. Yang ketiga, embodiment of schemes, yaitu membuat details utama dari schemes yang diikuti dengan kajian akhir. Jika terdapat lebih dari satu schemes, maka pemilihan akhir dari suatu schemes harus dilakukan. Yang keempat, detailing, yaitu melakukan sejumlah pekerjaan kecil tetapi penting pada tingkat scheme, ketika bagian-bagian yang dibuat sampai pada tingkat yang paling detail. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang beberapa materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.